But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and Namun, saya pikir hal yang benar-benar menyadarkan saya dan pada akhirnya mendorong saya untuk membangun Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan, serta around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. pada waktu yang bersamaan bekerja sama dengan UNICEF adalah karena pengalaman pribadi dengan anak perempuan dari asisten rumah tangga saya. About 12 years ago, Sekitar 12 tahun yang lalu, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. saya pulang lebih awal dari lokasi syuting dan saya melihat anak perempuan tersebut duduk sembari membaca buku di ruang perpustakaan saya. And she must have been 8 or 9 years old, and I knew she loved reading. Dan mungkin pada saat itu usianya sekitar 8 atau 9 tahun dan saya tahu bahwa anak perempuan itu sangat suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? Sehingga saya pun bertanya kepada anak perempuan tersebut, ini hari sekolah, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? And she said, oh, I don't go to school anymore. Dan anak perempuan itu menjawab, oh, saya sudah tidak sekolah lagi. So I went and asked her mother, and I said, Sehingga saya menemui ibunya dan saya bertanya, why isn't she in school? kenapa anak perempuanmu tidak sekolah lagi? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school. Dan ibunya menjawab bahwa keluarga mereka tidak mampu membiayai sekolah anak perempuan itu dan saudara laki-lakinya. So they chose the boys. Sehingga mereka memilih hanya menyekolahkan anak-anak laki-laki. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. Alasannya karena pada akhirnya perempuan akan menikah dan uang yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia. I was completely blown. Saya benar-benar terkejut. And it shook me to my core. Dan mendengar hal itu membuat saya menjadi sedih. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn. Pada akhirnya saya memutuskan untuk membiayai sekolah anak perempuan tersebut sehingga dia bisa tetap lanjut belajar. Because education is a basic human right. Karena pendidikan adalah hak dasar bagi setiap manusia.